Hello, good afternoon. Welcome back to Juventus Corner. Balik lagi teman-teman di channel kesayangan tim gua. Iya, dan seperti biasa kita akan absen-absen dulu. Dari kemarin udah banyak banget yang meninggalkan jejak di kolom komentar. Juventini Mojokerto, ya, Juventini Bojonegoro, Juventini ini Payakumbuh. Banyak banget teman-teman ya. Jadi udah mulai berkumpul seluruh Juventini yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mampir ke channel ini, dan thank you so much. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau udah nonton, sempatkan untuk subscribe, karena untuk 50.000 subscriber kita akan giveaway jersey bertanda tangan Kenan Yildiz nih yang ada di belakang sini nih. Tuh ya. Tuh dia tuh. Tuh. Oke. Jadi jangan lupa buat kalian langsung subscribe dulu channelnya, karena kedepannya ini kita akan upload lebih reguler lagi. Bang, kenapa nggak upload seminggu kemarin, Bang? Nah, banyak tuh yang bertanya. Ya guys, gua harus pelan-pelan mengatur dulu. Ini semuanya pace-nya lagi kenceng banget. Jadi sekarang aja konten sehari udah 5 guys ya. Jadi harus ini dulu ya. Ngatur dulu, terutama late night show itu, karena sekarang jadinya setiap hari udah ada sponsor masing-masing. Siapa yang ngisi, karena tuh Selasa Kamis udah bareng Pangeran Sihaan. Senin tuh harusnya gua sendirian, Indef monolog, dan Rabu Jumat itu bertiga formasinya sama Mas Haryo dan juga Kemal Palevi. Jadi kemarin tuh lagi coba sesuaikan jadwal, kemudian juga pastinya cari flow show-nya yang enak, karena baru semua kan, kita belum pernah konten bareng secara rutin, jadi banyak evaluasi. Begitupun juga sambil juggle, gue muncul juga di channelnya Kemal, kemudian juga ternyata banyak jadwal yang bentrok, akhirnya materinya banyak yang sama dipakai sama Kemal juga, ngebahas itu juga, gue ngebahas itu juga gitu. Jadi kita lagi cari teman-teman ya flow yang terbaik, dan unfortunately jadinya yang agak sedikit tertunda adalah Juve Corner. Harusnya Juve Corner ini sudah mulai ada hostnya. Nah, tapi ini karena tertunda, satu dan lain hal, ada hostnya juga yang lagi tidak sehat, lagi sakit. Jadi gua tetap coba konsisten dengan muncul sendiri dulu. Tapi kedepannya itu gua akan lebih jadi narsum, akan ada host yang memandu ya program ini setiap hari Senin hingga Jumat, setiap hari jam 12 siang teman-teman ya. Dan seperti biasa gue ingin disclaimer dulu, karena gua lagi-lagi sendiri di sini. Jadi rule of thumb dari channel ini, dimana setiap gua muncul di Juve Corner itu sebagai fans, murni fans ya, bukan jurnalis. Jadi apapun yang gua sampaikan di sini, mau gua kardus, mau gua bias, mau gua punya pendapat pribadi, ya karena itu merepresentasikan diri gue sebagai seorang fans ya, fans sepak bola seperti layaknya kalian lah ya, yang juga pasti memiliki satu tim yang kalian sangat-sangat dukung dan kalian cintai sepenuh hati. Demikian pula dengan gua yang memutuskan untuk jatuh cinta kepada Juventus ya sejak tahun 98-99. Jadi ini semua konten yang gua sampaikan di sini itu adalah pendapat gue pribadi dan topik gue sebagai seorang fans, bukanlah sebagai seorang jurnalis sepak bola ya. Kalau gitu kita langsung mulai aja, nggak usah banyak bacot bang, kata Juventini Mojokerto tuh ya. Gua kecewa sama lu yang sudah tidak upload selama seminggu. Gua pikir lu Juventini sejati, ternyata lu itu lebih mementingkan pekerjaan yang lain. Jadi nggak usah lu banyak bacot, kita semua udah mau langsung masuk aja ke materi. Jadi buruan bang ya, buruan aja. Kita semua kecewa sama lu. Oke, Juventini Mojokerto sudah bersabda. Kalau gitu, untuk tentunya membuat mood kita semua diawali dengan positif, kita awali dulu tentunya dengan berita yang sangat-sangat membahagiakan bagi seluruh fans Juventus. Selamat datang John Lukumi, center back baru kita guys. Itu dia. Akhirnya center back kita bukan si Kelly itu lagi guys ya. Kita sudah punya John Lukumi yang resmi dibeli dari Bologna dengan overall package sebesar up to 22 juta euro plus bonus. Jadi harga fix fee-nya tuh sebenarnya 20 juta euro, bisa meningkat sampai 22 juta euro tergantung performance related bonus ya. Performance related bonus itu apa bang? Nah biasanya minimal
penampilan dia satu musim berapa kali. Nah, itu ditaruh tuh, ada yang levelnya gampang di achieve, ada yang gampang, ada yang sedang di achieve, ada yang sulit untuk di achieve ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga tentunya individual performance plus juga tentunya tim performance. Misalnya kalau Juventus lolos ke Liga Champions musim depan, bonusnya cair. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya. Jadi overall package dari John Lukumi itu bernilai sekitar 22 juta euro including bonus. Dan kemarin John Lukumi sudah resmi melakukan tes medis di J Medical ya, dan lolos dengan brilian, anjay. Dan tentunya ini sekaligus juga melengkapi formasi entire backline Juventus yang memang butuh sekali reformasi kawan-kawan, terutama di center back sisi kiri yang saat ini diisi oleh Lloyd Kelly. Dan dengan demikian ini akan terjadi duet baru nih ya, John Lukumi dan juga Gleison Bremer. Kita nanti tunggu apakah selama ini kan yang menjadi permasalahan, Juventus adalah tim yang selalu dibangun dari belakang ya. Kita selalu punya pertahanan kokoh, kita selalu mengandalkan defense sebagai tentunya 60-70% dari performa kita di setiap musimnya ya. Mulai dari Paulo Montero, Ciro Ferrara, dulu ada Mark Giuliano di situ juga sempat. Kemudian Lilian Thuram, Fabio Cannavaro yang benar-benar mean business gitu dulu. Kemudian sempat juga walaupun agak tidak sedikit secara hasil overall tim dan performa musim itu brilian, tapi duet Nicola Legrotagli dan Giorgio Chiellini ini sempat mencuri hati gue juga guys ya. Dan kita juga pernah punya duet-duet yang emang acak kadut ya, seperti Domenico Criscito. Iya, Criscito waktu itu bersama beberapa pemain lain ya, itu sempat membuat defense-nya Juventus itu memang ancur-ancuran gitu ya. Dan Bonucci sempat juga ya pada saat itu pas masih main 4 back ya di bawah Claudio Ranieri dan juga Luigi Del Neri itu. Aduh, itu kita sempat berada di sana teman-teman. Jadi kemarin Lloyd Kelly, Bremer itu mengingatkan gue kepada masa-masa kita yang memang tidak berada di kondisi terbaik gitu. Dan Lloyd Kelly adalah salah satu alasannya, karena Juventus bermain dengan Bremer dan Juventus tanpa Bremer itu beda banget solid defense-nya. Dan terkadang ada pula hari-hari buruknya Bremer yang membuat individual performance-nya dia juga jelek banget gitu. Dan sekarang dengan adanya John Lukumi, ideally ini akan membuat tentunya backline Juventus sedikit lebih secured gitu, karena di kanan sudah ada Pierre Kalulu yang musim lalu performanya sangat-sangat brilian, tampil di semua pertandingan, cuma satu laga absen karena kartu merah divingnya si Bastoni itu ya gitu. Nah terus back kiri sudah ada Cambiaso yang hopefully bisa regain lagi performanya, karena di paruh kedua musim sedikit ada peningkatan walaupun belum kembali ke performa terbaiknya. Dan dengan adanya John Lukumi tentu ini arguably Luciano Spalletti bisa meramu satu defensive backline yang lebih solid ketimbang apa yang diperlihatkan di 2 musim kemarin ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Dan ada satu akhirnya kepingan puzzle yang memasuki 1 minggu lagi menuju pembukaan Serie A. Kita masih belum punya ya kiper utama guys ya. Gila ini sih bro, ini bikin gue bener-bener agak sedikit garuk-garuk kepala ya guys ya. Juventus selalu memiliki kiper yang brilian ya, you name it lah, mulai dari Dino Zoff ya, mulai dari Angelo Peruzzi, mulai dari Gigi Buffon. Bahkan di musim di mana Buffon cedera, kita masih bisa minjem Christian Abbiati yang membuat musim itu kita masih selamat ya. Itu gara-gara gue inget banget friendly lawan Milan, tiba-tiba Buffon cedera, gara-gara friendly itu Milan merasa bersalah, mereka pinjemin Christian Abbiati gitu. Selama setengah musim Abbiati main cukup solid dan cukup stabil. 2 musim terakhir ya, itu selalu menjadi permasalahan tanda tanya di posisi goalkeeper pasca Michel Di Gregorio itu selalu bergantian dengan Mattia Perin, mengindikasikan kalau kedua pelatih yang sudah melatih Juventus di 2 musim terakhir itu nggak percaya dengan sosok Michel Di Gregorio gitu. Begitupun dengan Mattia Perin arguably ya. Jadi ini bukanlah level kiper Juventus. Meskipun sebenarnya di musim pertama di Gregorio itu sebenarnya penampilannya nggak jelek gitu. Tapi the moment dia kehilangan
continuity ya. Dia selalu ada di nama pertama yang dipilih. Momen itu pula penampilannya turun drastis teman-teman, dan ditambah diperparah lagi dengan statement-statement dari Luciano Spalletti yang sempat menyerang sedikit personal dan mempertanyakan tentunya kredibilitas dan juga penampilan dari seorang Michel De Gregorio. Jadi akhirnya memang rasa percaya diri dia tuh langsung plummet alias turun banget ya teman-teman. Ini apakah pernah terjadi di Juventus? Sebenarnya pernah juga. Dulu kita punya Edwin van der Sar guys. Edwin van der Sar ini kurang apa bagusnya? Bagus banget ya. Dan justru di musim bersama Carlo Ancelotti pada saat itu, Van der Sar bikin blunder-blunder yang mirip sama Di Gregorio. Akhirnya dia dijual ke Fulham, ya. Di Fulham dia merediscover penampilannya dan akhirnya pindah ke Manchester United. Jadi sebenarnya kita tuh punya sejarah seperti ini. Punya kiper bagus, tapi punya krisis kepercayaan diri dan ujung-ujungnya dilepas. Dan itu pula yang saat ini terjadi di posisi kiper di Juventus. Siapa sih sebenarnya yang akan kita incar? Karena satu, Perin udah pasti jadi reserve ya, udah pasti jadi cadangan. Di Gregorio itu kabarnya tengah diminati dua tim. Satu adalah Monza, satu lagi adalah Valencia. Nah, kenapa? Karena sebenarnya di musim kemarin penampilannya dia meskipun ada beberapa blunder, sebenarnya nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Coba kita lihat ya statistiknya, membuat 13 clean sheets di Gregorio gitu kan, kebobolan 25 dan menyelamatkan 1 dari 2 penalti gitu. Menit bermainnya cukup banyak teman-teman, di mana tentunya dia memainkan 30 pertandingan ya. Jadi sebenarnya penampilan di Gregorio terlepas dari beberapa blunder itu masih menarik minat beberapa tim. Pertama, Valencia dari Spanyol yang langsung mundur teratur ketika Juventus naruh harga 15 juta euro. Nih lu ambil nih gitu kan. Udah tahu Valencia klub kikir ya gitu. Yang punya Peter Lim, kita semua tahu lah itu seperti apa kebijakan dari Peter Lim ya. Nggak akan mau mereka beli mahal-mahal. Kalau bisa mah dapat semurah mungkin, jual semahal mungkin gitu. Dan yang kedua opsinya adalah kembali ke Monza. Yang pastinya juga Monza nggak bakalan mungkin bayar segitu kawan-kawan untuk Michel Di Gregorio. Ujung-ujungnya pasti pinjam terus dicicil gitu. Jadi untuk hal ini gue agak sedikit menyayangkan gitu ya. Karena sebenarnya ini mungkin masih punya potensi kalau ditangani oleh pelatih yang tepat ya. Model-modelan kayak Allegri atau misalnya Conte, harusnya Di Gregorio ini lebih flourish gitu. Dan mungkin juga harusnya dia didukung dengan pelatih kiper yang cukup mumpuni ya. Dan kalau dari sisi internal yang tidak memungkinkan, target-target Juventus dari sebulan kemarin untuk posisi kiper itu juga semuanya lewat guys. Mulai dari Alisson, kita coba dekati dari Liverpool nggak mau lepas, despite Alisson udah tertarik untuk bergabung ke kita. Kemudian Dibu Martinez gitu. Dan terakhir, ini kan idenya sebenarnya kita mau beli Zion Suzuki, tapi harganya mahal banget, dipatok sama Parma 35 juta euro. Kita nggak punya uang. Akhirnya disaliplah oleh PSG. Nah, uniknya teman-teman, ini juga gagal pindah ke PSG, Zion Suzuki ini. Awalnya dia akan dipinjamkan ke Juventus setelah dibeli oleh PSG. Karena kan Savonov tuh di PSG lagi bagus mainnya. Jadi PSG ingin mensecure dulu Zion Suzuki seharga 35 juta euro, kemudian meminjamkannya ke Juventus selama 1 musim, biar Juve punya itu solusi jangka pendek, karena solusi jangka panjangnya itu mendatangkan Alisson secara gratis tahun depan. Seperti itu sebenarnya plan dari si Carnevali itu. Tetapi yang terjadi, agen dari Zion Suzuki ngadi-ngadi guys. Jadi udah sepakat antara PSG dan Parma, harganya 35 juta euro. PSG udah ngirim pesawat pribadi untuk menjemput Zion Suzuki melakukan tes medis ya, dikirimlah ke Italia itu pesawat pribadi. Yang terjadi my friends ya, tiba-tiba setelah semuanya sepakat, agen dari Zion Suzuki minta komisi dinaikkan menjadi 5 juta euro. Jadi overall package yang harus dibayarkan oleh PSG itu jadi 40 juta euro. Ya marah lah Al-Khelafi, apaan lah, sokap, langsung dibatalin guys. Langsung dibatalin transfernya ke PSG. Dan membuat tentunya rencana meminjam Zion Suzuki selama 1 musim itu berantakan, gagal total kawan-kawan ya. Dan itu membuat pencarian tentunya posisi kiper Juventus kembali berlanjut. Mengingat ini udah sisa seminggu lagi Serie A dimulai. Ini kiper nggak main pramusim ya. Belum kenal sama backline-nya gitu. Dan belum tahu juga siapa. Masalahnya gitu. Tim sebesar Juventus
5 hari, 6 hari menjelang pembukaan Serie A, masih belum tahu kiper utamanya siapa. Kalian bayangin, pernah nggak kita masuk ke sebuah musim yang baru dalam kondisi kayak gini? Gue nggak nginget lah kapan terakhir kali kita kayak gini ya. Kapan ya terakhir kali? Biasanya direktur olahraga Juve itu sebelum posisi-posisi krusial kayak gini hilang atau tidak meyakinkan orang-orangnya, itu udah tahu replacementnya siapa, guys. Kalau dulu sebelum Buffon mau cabut udah ada Szczesny. Szczesny udah paham sama Serie A, penampilannya solid gitu kan. Sebelumnya lagi waktu Buffon cedera pinjem Abbiati itu ya. Jadi ini benar-benar adalah area baru untuk fans Juve, untuk Juventus in general berada dalam posisi ini. Dan ini langsung kalang kabut. Upaya untuk mencari posisi ini itu tengah dieksplor, dan kemarin upaya Juventus untuk meminjam Vicario dari Tottenham Hotspur itu juga resmi ditolak, guys. Ya. Jadi ini Ricky Massara, kemudian Carnevali berupaya sekali untuk mencari short term replacement. Jadi priority utamanya yang pertama adalah short term replacement. Jadi kita pinjam gitu kan. Kemarin sempat juga ada ide meminjam Mamardashvili dari Liverpool gitu, karena memang mungkin Alisson masih jadi pemain inti sama satu musim. Itu juga nggak tahu gue kenapa akhirnya nggak direalisasikan. Dan sekarang justru targetnya menjadi Vicario. Nah, langsung ditepis lah oleh Tottenham Hotspur. Kenapa? Karena tawaran Juventus pinjam cuman dengan opsi pembelian, bukan obligasi, bukan wajib dibeli di musim berikutnya. Jadi pinjam doang. Sementara Liverpool ya, kalau Liverpool Spurs kalau mau ngelepas Vicario ya udah lepas untuk permanen. Kalaupun lu pinjam, ya lu harus wajib membeli di musim berikutnya dengan nilai yang sudah disepakati. Ya gue kalau jadi Spurs juga ngapain gue pinjemin Vicario? Mendingan gue jual permanen. Mungkin masih banyak beberapa tim yang berminat untuk Vicario, salah satunya Napoli dan lain sebagainya. Jadi ini mengindikasikan, ini dilansir oleh Gazzetta ya, upaya meminjam Vicario tuh sudah resmi ditolak mentah-mentah oleh Spurs. Dan yang kedua, ini juga gue unik nih. Mereka ngincar Anatoly Trubin gitu. Ini multiple source juga sudah menyampaikan juga Juventus itu mengincar kiper Benfica Anatoly Trubin. Nah, kalau untuk Trubin ini kan bukanlah short gap solution. Jadi bukanlah solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjang karena dia masih muda, dia potensial, dan pastinya investasi yang harus dikeluarin itu mirip-mirip sama angkanya Zion Suzuki, yang dimana Juventus nggak punya uang, habis beli Alach Begovic, habis beli John Lukumi, mana ada lagi duit buat beli ini, guys ya. Tapi ini tetap adalah satu nama yang di-scout oleh Juve. Coba kita lihat penampilan dari Anatoly Trubin di Liga Portugal musim lalu. Membuat 13 clean sheets ya, mirip-mirip lah sama Michel Di Gregorio. Tampil dari total 32 pertandingan dengan overall rating 7,1, menyelamatkan 2 penalti dan kebobolan 24 ya. Statistik wise mirip-mirip sama Michel Di Gregorio, tapi potensi ini masih panjang ya, Anatoly Trubin ini teman-teman ya. Dan kita semua tahu kondisi finansial Juventus untuk bisa membuat tentunya pergerakan ini harus menjual dulu ya. Sementara pemain yang masuk daftar jual yang pengen kita offload itu nggak ada yang nawar. Pemain yang sebenarnya market value-nya tuh paling tinggi udah dimasukin semua, guys, ke daftar jual sama Juventus. Kagak ada yang nawar. Andrea Cambiaso nggak ada yang nawar. Kemudian Gleison Bremer nggak ada yang nawar. Kemudian Kefren Turam nggak ada yang nawar ya. Terakhir Chico Conceição juga nggak ada yang nawar. Cuman inquiry doang, tapi kagak ada yang nawar gitu. Jadi Jonathan David apalagi nggak usah ditanya dah itu ya. Jadi kita tuh mau dapet source of fund-nya dari mana? Sementara kita baru aja meraih settlement atau mencapai settlement dengan UEFA untuk membayar denda sebesar 2 juta euro dengan target menyeimbangkan pembukuan kita tahun ini. Jadi kalau tahun ini kita masih minus, kita terancam untuk tidak bisa belanja di window-window berikutnya, dan dengan ancaman tertinggi nggak bisa berpartisipasi di kompetisi UEFA, guys, gitu. Karena tuh kita sudah rugi 200 juta dari 2 tahun yang lalu. 100 jutanya udah disuntik oleh Exor dalam bentuk cash ya, sehingga membuat minusnya sisa 100 juta. Kepergian Dusan Vlahovic dari Juventus itu menghilangkan beban 40 juta euro. Jadi masih ada minus 60 sebenarnya. Yang ini harus diseimbangkan oleh Juventus. Sekarang kita udah belanja berapa? Alach Begovic 30.
Kemudian John Lukumi 20. Udah belanja 50. Berarti kan udah minus lagi 110. Harus ada penjualan guys gitu. Harus ada penjualan mau nggak mau untuk bisa membeli tipe-tipe kiper seperti ini. Makanya Carnevali, Ricky Massara itu nyari short term ya, replacement aja. Dan sepertinya dengan gagalnya Zion Suzuki ke PSG, itu Aston Villa justru yang bergerak untuk Zion Suzuki menawarkan exactly penawaran yang sama seperti yang ditawarkan oleh PSG ke Aston Villa dan sudah diterima juga teman-teman ya. Jadi most likely Zion Suzuki itu akan pergi ke Aston Villa. Nah, ini ada namanya efek domino. Efek dominonya pastinya itu membuka peluang kita untuk mendapatkan lagi Dibu Martinez ya, Dibu Martinez yang udah berusia 34 tahun ya. Sama lah 11-12 sama Alisson. Tapi bedanya kalau Alisson musim depan gratis, Dibu Martinez sekarang itu ada harganya guys. Harganya yang diminta oleh Aston Villa itu antara 10 sampai 12 juta euro. Angka yang nggak mau juga dibayar sama Juve untuk pemain berusia 34 tahun yang jarinya patah, maksain main di Piala Dunia. Kemudian tentu secara valuasi harga ini Juve merasa terlalu tinggi. Jadi Juventus sudah menawarkan kepada Aston Villa penawaran 7 juta euro plus 3 juta euro bonus untuk Dibu Martinez. Sebenarnya gapnya udah sedikit lagi, tapi tetap ada rasa was-was dari Juventus. Karena perkara dua hal ini. Satu, harga yang sedikit terlalu tinggi untuk pemain yang udah berusia 34 tahun. Dan yang kedua, cedera patah jari yang dia alami di Piala Dunia, dia memilih untuk tidak operasi. Jadi sebenarnya ini dia memaksakan main. Dan kita nggak tahu apakah sebenarnya jari dari Martinez ini bisa untuk menjalani satu musim lagi nih dia main. Karena kalau misalnya dia pindah ke Juve, terus dia operasi, ya dia nggak bisa main. Ya, buat apa juga? Mendingan si Perin aja udah sama Michel Di Gregorio lu pertahanin gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang membuat Juventus rada ragu. Karena si Dibu Martinez ini nggak mau operasi guys. Itu. Sementara tangannya udah patah nih, jarinya udah patah gitu. Jadi kita lihat nanti seperti apa akhirnya konundrum dari posisi kiper di Juventus. Apakah akan akhirnya berinvestasi terhadap sosok muda seperti Anatoli Trubin, tapi akan ada penjualan dari salah satu bintang Juve, atau akhirnya ujung-ujungnya stopgap measures nih kayak Dibu Martinez atau minjem Vicario tapi dengan obligasi pembelian. Jadi bayarnya tahun depan. Jadi Juve ujung-ujungnya berinvestasi kepada Vicario. Coba kita lihat nanti ya, karena ini menyisakan sekitar 2 minggu lagi jendela transfer ditutup dan seminggu lagi Serie A dimulai. Definitely akan terjadi pergerakan domino bagi posisi kiper Juventus ya. Kita tinggalkan ke kiper dulu guys. Kita masuk ke satu yang menarik menurut gua. Ini karena perkara sebenarnya nggak ada duit aja nih. Ya Juve nggak ada duit. Ujung-ujungnya Spalletti harus memikirkan untuk memberikan kesempatan kedua untuk beberapa pemain yang sebenarnya sudah tidak masuk skema Juventus. Ada 3 pemain yang sebenarnya udah dibuang atau masuk daftar jual Juventus. Dan ini sebenarnya 3-3-nya udah mulai sakit hati nih. Kita let's be honest aja. Satu Douglas Luiz yang udah dipinjem-pinjemin di 2 klub musim kemarin. Satu ke Nottingham Forest, satu lagi ke Aston Villa. Ini akan diberikan kesempatan kedua oleh Luciano Spalletti. Yang kedua itu adalah Tunkup Miners yang sebenarnya musim kemarin itu udah masuk daftar jual juga. Januari udah masuk daftar jual. Tapi nggak ada yang mau. Jadi Spalletti tetap harus menerima dan mencoba mencari posisi buat dia. Dan terakhir itu adalah Nico Gonzalez yang sebenarnya Spalletti ini cukup suka. Tapi pemainnya udah sakit hati. Gara-gara siapa? Emang si Damian Comoli anjing, tau gak lo? Dia yang ngebuang 2 pemain ini. Gitu. Dibeli sama Christian Giuntoli gitu kan. Kemudian dibuang oleh Damian Comoli. Jadi terutama Nico Gonzalez yang memang sudah menyatakan tidak mau kembali ke Juventus. Ada ya pemainnya yang masih terikat kontrak sama sebuah klub, terus bilang gue nggak mau balik ke klub itu. Anjing juga lo Nico Gonzalez ya. Lu siapa? Ini Juventus guys, itu kan. Gue sih kalau jadi fans ya gue tersinggung sama Nico Gonzalez. Ya gue paham lu sakit hati. Tapi apa hak lo untuk menolak kembali ke Juve sementara lu masih terikat kontrak? Ya ini gue tandain guys. Kita tandain aja Nico Gonzalez ini. Emang kurang ajar dia. Tapi bedanya
Satu pemain yang udah dipastikan akan mendapatkan kesempatan kedua itu adalah Douglas Luiz. At least dari semua laga pramusim yang dijalani, kita lihat bagaimana komitmen dari Luciano Spalletti untuk mencoba mereinstate dia. Dan kelihatannya role-nya udah ketemu. Dan itu adalah deep lying playmaker. Coba kita lihat ya, beberapa skema yang sudah dicoba dideploy oleh Luciano Spalletti. Kita lihat pergerakannya nih yang pertama nih, ya. Ini mengindikasikan kalau memang kedepannya di musim yang baru, karena kan Luciano Spalletti ini butuh deep lying playmaker. Selama ini dia minta Lobotka, dia minta sosok-sosok yang lain. Tapi kan nggak ada uang. Karena prioritasnya adalah posisi lain. Ini kita lihat nih, di-press oleh 3 pemain. Ketenangan. Dan despite ini masih tentunya pramusim, nah ini yang salah ambil keputusan itu. Terlalu lama guys ya. Jadi ini yang gue khawatirkan nanti kalau dia mengisi role itu. Tapi ada indikator yang positif juga kayak gini. Progresif passing ke depan yang membuat melepaskan situasi berbahaya. Tuh satu seperti ini ke sayap. Yang tadi juga progresif pass ke tengah. Ini juga kita lihat nih. Ganti sisi dan presisi dari tentunya umpan-umpan Douglas Luiz ketika ditampilkan di posisi deep lying playmaker itu cukup oke. Nih. Despite dari memang belum belum intens ya laga-laga yang dia jalani seperti ini. Tapi ini mengindikasikan kalau memang peran di playmaker akan coba diberikan oleh Luciano Spalletti kepada Douglas Luiz yang sebenarnya memang memiliki kualitas tersebut teman-teman ya. Dan itu dikonfirmasi juga Mas Spalletti. Kita lihat ya statementnya. Douglas Luiz akan bertahan musim ini. Saya memainkannya lebih sering untuk lebih mengenalnya. Dia tahu cara bermain dan saya puas. Dengan kualitas yang tidak terbantahkan, kami harus memikirkan bagaimana perannya di lapangan ya. Dan itu yang coba diterapkan oleh Spalletti di posisi deep lying playmaker. Itu yang disampaikan oleh Spalletti kepada Sky Sports Italia dan gue cukup setuju dengan apa yang dilakukan oleh Spalletti. Kenapa? Satu, sebenarnya dia role-nya di posisi tersebut nggak jelek. Itu yang dia perlihatkan di Aston Villa sebelumnya. Cuman emang nggak dapat kesempatan aja di bawah pelatih-pelatih sebelumnya. Dan gue nggak percaya Manuel Locatelli suitable untuk peran itu. Selama ini kan 2 musim terakhir dia yang dimainin di situ. Karena buat gue Locatelli itu sebenarnya lebih bagus sebagai box to box, teman-teman. Gitu. Yang at least dia perlihatkan begitu baik bersama timnas Italia di peran tersebut sebelumnya. Nah ini karena nggak ada yang bisa memainkan peran itu, akhirnya Locatelli harus ambil dan lebih sering dia gagal mendistribusikan bola dengan cepat. Douglas Luiz ya menurut keyakinan gua itu butuh match fitness aja yang lebih rutin dan mainin dia di consecutive games. Jangan cuman gue kasih 1-2 kali kesempatan dia main jelek, udah gitu lu bench dia. Enggak, dia adalah tipe pemain yang butuh continuity untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia dulu adalah pemain Manchester City. Gue tahu banget pas dia masih di reserve, dia di overlook. Karena City nggak punya waktu untuk nunggu pemain kayak gini. 1-2 minggu dia main jelek, ya udah dia akan langsung dibuang. Dan itu yang terjadi. Dia dipinjemin ke Girona, dia tampil bagus dan akhirnya dia ditransfer lagi ke Inggris bersama Aston Villa dan flourish banget gitu. Arguably salah satu di musim terbaiknya, salah satu gelandang bertahan yang cukup diperhitungkan di Premier League. Dan ini kan investasinya juga mahal, 50 juta euro. Dari sisi pembukuan kalau lu pinjemin terus ya market value-nya bakal drop drastis teman-teman ya. Dan menurut gue memang peran ini yang cocok buat dia dan ini juga yang dibutuhkan oleh Juventus. Kita hanya harus bersabar. Duet dia dengan Thuram atau duet dia dengan Locatelli itu akan jauh lebih solid menurut gua dan itu juga yang disampaikan oleh Spalletti. Dia cuma harus berpikir dia akan di pairing sama pemain yang tipenya lebih bertahan atau lebih menyerang. Itu yang lagi coba digodok dalam pikiran Luciano Spalletti dan menurut keyakinan gua kalau dia diduetin sama Khéphren Thuram itu akan jauh lebih stabil untuk lini tengah Juventus ya. Mirip seperti awal-awal Claudio Marchisio itu di-convert dari box to box jadi DM, jadi regista ya. Dia adalah pemain pintar Marchisio. Jadi dia cepat beradaptasi. Tapi bola bisa didistribusikan lebih cepat dengan Marchisio di posisi itu. Jadi hopefully Douglas Luiz bisa flourish menjadi salah satu pemain yang berkarakter seperti itu. Tapi ada bedanya sama Nico Gonzalez yang kagak mau balik guys ya. Situasinya sekarang seperti apa bang? Situasinya sekarang Nico Gonzalez itu kekeh bertahan di Atletico. Sementara Atletico Madrid tidak ingin mengakselerate opsi mempermanenkan Nico Gonzalez yang harganya sebenarnya udah disepakati musim lalu sebesar 35 juta euro. Di mana Atleti pastinya mencoba untuk menurunkan harganya. Juve nggak mau gitu. Juve
mau menurunkan, tapi turunnya tuh di 30 juta euro. Karena anything below 30 juta euro, pembukuan kita jatuhnya rugi, guys. Itu. Karena kita beli Nico Gonzalez ini juga mahal dari Fiorentina, di atas 30 gitu. Jadi ini yang coba di-solve oleh tentunya Carnevali dan juga oleh Ricky Massara. Sebenarnya secara penampilan Nico Gonzalez ini nggak jelek. Dan gue juga bingung kenapa dia dibuang sama Damian Comolli. Gitu. Dia main di Piala Dunia, guys. Dan dia main beberapa sebagai inti loh di Argentina. Dan di La Liga itu juga dia nggak tampil jelek. Fakta bahwasannya dia nggak main full semua pertandingan karena ada klausa yang dimasukkan dalam kontrak peminjaman dia. Kalau dia bermain sebagai starter lebih dari jumlah menit tertentu, itu harus dibeli secara permanen dan itu yang dijaga oleh Atletico untuk akhirnya nggak di-trigger. Kita coba lihat dulu ya, seperti apa statistik dia di La Liga musim lalu dan juga di Liga Champions. Kalian lihat, dia main cukup sering ya, mencetak 5 gol di La Liga. Dia main cukup sering dari 24 pertandingan cuma 18 jadi starter. Karena kalau lebih dari jumlah tertentu dia sebagai starter dan bermain minimal 45 menit, dia harus dipermanenkan dan itu yang secara licik dijaga sama Atletico biar nggak sampai itu angkanya. Mang anjing Atletico nih guys ya. Dapat pemain gratis, sudah lu pinjem, lu bayar gaji doang, nggak lu permanenin lagi. Dan ininya Nico Gonzalez juga nggak mau balik. Terlepas Spalletti ini udah ngomong, gue akan welcome Nico Gonzalez kembali, gue akan coba pakai dia, gue merasa dia pemain yang potensial. Udah ngomong gitu Spalletti. Si Nico masih nggak mau guys. Ya, jadi kita tandain aja. Dan yang terakhir, yang akan mendapatkan kesempatan kedua itu adalah Milik. Kalian lihat di laga pramusim. Ini Spalletti udah berkali-kali sejak Januari memohon kepada manajemen Juventus, kasihlah gua striker, tapi dengan tipe target man. Nggak dikasih-kasih guys ya, Sorloth lah gitu kan yang diincar. Nggak, ya Sorloth nggak mungkin murah kan gitu. Sampai sempat Icardi, John Duran, Januari kemarin udah kusut guys, asli. Dan kemarin di pramusim akhirnya Milik itu tampil, diberikan menit bermain dan sebenarnya nggak main jelek gitu. Itu mengindikasikan betapa Spalletti ini butuh ya dimensi permainan yang berbeda. Nah di musim terbaiknya Milik bersama Juve, seenggaknya 2 musim lalu sebelum dia cedera permanen abadi ini ya, ini penampilannya sebenarnya cukup oke, terutama di Piala Italia. Coba kita lihat statistiknya ya. Di Piala Italia dia cetak 4 gol. Karena di Piala Italia dia main lebih rutin ya, main 7 laga sebagai starter, cetak 4 gol. Jadi sebenarnya produktivitasnya cukup oke guys ya. Nah beda di Serie A. Serie A kan ya pasti dia cuma jadi substitute doang. Mainnya 4 pertandingan, 2 pertandingan doang jadi starter. Jadi rasio golnya sebenarnya nggak jelek gitu ya. Kurang lebih oke lah gitu. Dan ini yang memang akhirnya dibuat oleh Spalletti. Ya udah, kalau gue cuman punya Kolo Muani, kemudian sekarang lagi menunggu kan, apakah Jonathan David akhirnya bisa dilepas atau enggak gitu kan. Karena permasalahan si Jonathan David ini kan, kalian semua tahu lah gajinya gede, ya destinasi yang dia coba cari tuh destinasi juga tim-tim yang elit gitu kan, yang sementara yang deketin dia tim-tim Paris FC gitu ya, tim-tim Prancis. Terakhir juga Aston Villa tapi kan prioritasnya Nico Jackson jadiin Jonathan David ini sebagai plan B doang. Jadi bisa atau enggaknya ada tambahan striker ya bergantung si Jonathan David cabut atau enggak duluan ya. Tapi overall ini progres pelan-pelan ada. Ya, harus diberikan kredit kepada terutama Ricky Massara yang membuat ini progres improvement di setiap area nih. Setiap per 2 minggu itu ada ya. Coba kita lihat sekarang probability-nya Juventus starting 11-nya dengan kehadiran John Lukumi dan sudah ada kurang lebih 3 posisi yang diperkuat dari awal kedatangan Ricky Massara hingga sekarang. Ini teman-teman ya, Kolo Muani udah resmi didapatkan. Kemudian adalah Kerim Alachbegovic yang dengan kehadirannya sepertinya Yildiz akan digeser ke posisi 10, dia yang bermain di sayap, atau vice versa, dia yang bermain nomor 10, Yildiz yang tetap di sayap. Kemudian dengan cederanya Kefren Turam, ya mungkin Douglas Luiz nih yang jadi permanen nih di playing playmaker sementara hingga Kefren Turam itu kembali fit. Dan dengan kehadiran John Lukumi, itu backline kita udah kembali ideal ya. Tinggal menyisakan 1 sosok lagi dan sepertinya dari beberapa multiple source yang beredar,
paling realistis itu adalah Dibu Martinez karena dia juga merepresentasikan pemain senior, memiliki pengalaman juara dunia dan bisa merevitalisasi lagi ruang ganti Juventus yang memang dibutuhkan. Disampaikan oleh Spalletti, Juve kekurangan sosok berkarakter di ruang ganti, itu yang mereka sampaikan ya. Dengan starting 11 ini menurut gua cukup pede untuk berada di zona Liga Champions musim depan ya. Bukan challenge for the title tapi ya butuh waktu, terutama karena lini tengah ya nggak convincing. Thuram masih cedera, mungkin absennya di 1-2 minggu pertama Serie A bergulir dia masih belum bisa main nih gitu. Melihat cedera lutut kan gitu. Jadi mungkin baru bisa main di bulan September. Nanti kita lihat apakah kombinasi dia dengan Douglas Luiz atau dengan Manuel Locatelli itu bisa cepat up to speed ya. Dengan tentunya bermain di Liga Eropa juga menjadi beban yang harus kita share gitu. Dimana harus memiliki kedalaman, dan kalau kita lihat formasi tentunya kedalaman, opsi kedalaman squad Juventus juga sebenarnya nggak jelek. Coba kita lihat opsi kedalamannya untuk bisa menjaga kompetisi Liga Eropa bersama dengan Serie A. Mattia Perin ada di situ, Lloyd Kelly dan Federico Gatti, ya, Zeki Celik di kanan dan Johan Cabal di kiri. Kemudian masih ada Koop Meiners dan Weston McKennie di posisi gelandang, Fabio Miretti nomor 10, Jeremy Boga di kiri, Edon Zegrova di kanan, dan pastinya Jonathan David ya di posisi striker, atau eventually nanti kalau David cabut akan meng-unlock ya kemungkinan kita bisa mendatangkan dan meminjam Joshua Zirkzee dari Manchester United. Nah, terkait dengan hal itu, ini memang kedatangan Joshua Zirkzee itu ganjalannya adalah Jonathan David. Ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Jika Juventus itu belum bisa mendatangkan Zirkzee sampai kawan kita Jonathan David cabut. Itu dia emang. Paris FC udah nawar. Paris FC itu kalau kalian tahu, itu yang punya Louis Vuitton, guys. Jadi kaya. Sebenarnya Paris FC ini kaya, guys. Ownernya itu yang punya Louis Vuitton. Tapi Jonathan David menolak pindah ke situ. Kemudian Aston Villa mensubmit inquiry, ya, bertanya apakah dia available atau tidak sebagai backupnya Nico Jackson. Nico Jackson ini harganya juga cukup mahal gitu kan. Tapi ya obviously Aston Villa habis menjual Morgan Rogers, jadi dia punya cash gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya Nico Jackson ini kan opsinya banyak. Destinasinya ada Atletico Madrid, Aston Villa, kemudian beberapa tim Premier League lain ya. Semoga sih dia nggak milih Aston Villa. Kalau dia nggak milih Aston Villa, yaitu berarti ada kemungkinan Jonathan David bisa pergi ke Aston Villa sebelum penutupan jendela transfer. Dan dengan demikian akan membuka tentunya jalan atau pathway untuk Joshua Zirkzee bisa kita pinjam dari Manchester United ya. Dan ada juga resikonya Juve harus keep Jonathan David 1 musim lagi. Kalau akhirnya nggak ada yang destinasi yang dia setujui. Kurang lebih seperti itu ya. Itu dia teman-teman episode hari ini. Juve Corner. Sorry sekali lagi gue nggak update seminggu kemarin, masih jagal, tentunya banyak banget program baru di channel Hanif Tamrin, dan semoga per besok dan seterusnya kita bisa kembali konsisten dan sudah hadir sosok host yang bisa memandu tentunya program ini bersama-sama, dan kita bisa ngupdate Juve setiap hari Senin sampai Jumat ya di Juve Corner. Jadi jangan lupa sekali lagi buat teman-teman subscribe dulu untuk yang udah nonton. Kita masih dalam milestone untuk 50.000 subscriber untuk bisa giveaway jersey Kenan Yildiz yang ada di belakang sini tuh, yang ada tanda tangannya guys ya, untuk kita undi nanti siapa pemenangnya. Dan kita ketemu lagi besok di jam 12. And as always my friends ya, have a lovely evening. Bye bye.